Kita semua punya rencana dalam hidup. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi, membuat target, dan berusaha mencapainya. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, pengusaha sukses, atau memiliki keluarga bahagia. Kita berharap hidup berjalan sesuai dengan skenario yang sudah kita bayangkan. Namun, kenyataan sering berkata lain. Tiba-tiba, kita kehilangan pekerjaan yang kita cintai. Hubungan yang kita kira akan bertahan selamanya justru berakhir. Bisnis yang kita bangun dengan susah payah bangkrut dalam sekejap. Atau mungkin, penyakit datang tanpa diundang, mengubah seluruh hidup kita dalam sekejap. Di saat seperti ini, kita merasa dunia tidak adil. Kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku, atau, apa salah saya? Tidak jarang, kita terjebak dalam kekecewaan, kemarahan, bahkan keputusasaan. Tetapi inilah kenyataannya, hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana kita. Dan disinilah filosofi Stokisme memberikan jawaban. Mengapa kita cenderung kecewa saat rencana gagal? Kekecewaan lahir dari harapan yang tidak terpenuhi. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada hasil tertentu, kenaikan jabatan, keberhasilan bisnis, atau hubungan yang harmonis, maka kegagalan akan terasa seperti pukulan telak. Kita seringkali percaya bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Kita berpikir, jika saya bekerja keras, pasti saya sukses, atau, jika saya mencintainya sepenuh hati, hubungan ini pasti bertahan. Namun, masalahnya adalah, banyak faktor dalam hidup ini berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis dalam Meditations. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa hari ini kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sombong, bodoh, iri hati, dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi mereka bukanlah ancaman bagimu, karena apa yang mereka lakukan adalah hasil dari ketidaktahuan mereka. Dari sini, kita belajar bahwa manusia seringkali berharap hidup berjalan mulus, padahal kenyataannya akan selalu ada hambatan dan kejutan tak terduga. Pandangan Stokisme, hidup adalah aliran, bukan peta yang kaku. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa hidup ini seperti sungai yang terus mengalir. Kita mungkin punya rencana, tetapi air akan tetap mengalir sesuai dengan jalurnya sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengatakan, bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tetapi opini kita tentang peristiwa tersebut. Artinya, bukan kegagalan itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan cara kita memandangnya. Jika kita melihat kegagalan sebagai akhir segalanya, maka kita akan tenggelam dalam penderitaan. Tetapi jika kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup, maka kita akan lebih mudah bangkit. Contoh nyata, bayangkan dua orang yang mengalami hal yang sama, kehilangan pekerjaan. Huruf A besar dalam kotak negatif, orang pertama melihatnya sebagai bencana. Ia merasa dunia tidak adil, mengasihani diri sendiri, dan akhirnya kehilangan motivasi untuk mencari pekerjaan baru. Huruf B besar dalam kotak negatif, orang kedua menerima kenyataan. Ia berpikir, mungkin ini saatnya saya mencoba hal baru. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Ia mulai mencari peluang lain, mungkin berwirausaha atau mengembangkan keterampilan baru. Kedua orang ini mengalami situasi yang sama, tetapi sikap mereka berbeda. Dan dari sinilah Stokisme mengajarkan bahwa respon kita lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Kisah inspiratif, Thomas Edison dan kegagalan yang membakar. Salah satu contoh nyata dari prinsip Stokisme bisa kita lihat dari kisah Thomas Edison, sang penemu bola lampu. Pada tahun 1914, pabrik Edison terbakar dalam kebakaran besar. Api menghanguskan seluruh hasil kerja kerasnya, menghancurkan penelitian dan alat-alat penting yang ia kembangkan selama bertahun-tahun. Saat kebanyakan orang akan putus asa dan meratapi nasib, Edison justru berkata, "Lihatlah, semua kesalahan kita terbakar habis. Sekarang kita punya kesempatan untuk memulai kembali dari awal." Dalam waktu beberapa minggu, Edison bangkit dan mulai membangun kembali perusahaannya. Sikap ini adalah contoh nyata dari Stokisme. Ia tidak berfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang bisa ia lakukan selanjutnya. Langkah-langkah praktis untuk menghadapi situasi sulit. Bagaimana kita bisa menerapkan Stokisme saat hidup tidak berjalan sesuai rencana?
Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan. 1. Akui bahwa hidup itu tidak bisa diprediksi. Seringkali, kita berharap hidup berjalan sesuai rencana, padahal tidak ada yang bisa menjamin itu. Dengan menerima ketidakpastian, kita bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Tanda centang putih tebal latihan praktis. Tuliskan hal-hal besar dalam hidupmu yang tidak berjalan sesuai rencana, tetapi akhirnya membawamu ke sesuatu yang lebih baik. Ini akan membantumu memahami bahwa kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari proses. 2. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengontrol hasil akhir, tetapi kita bisa mengontrol usaha kita. Daripada berlarut-larut dalam kekecewaan, tanyakan pada diri sendiri. Tanda centang putih tebal, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Tanda centang putih tebal, bagaimana saya bisa belajar dari kejadian ini? Ini akan membantumu tetap bergerak maju. 3. Ubah sudut pandang. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Ubahlah menjadi, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Tanda centang putih tebal latihan praktis. Setiap kali menghadapi situasi sulit, tuliskan 3 hal positif yang bisa kamu ambil dari kejadian tersebut. 4. Jangan terjebak dalam emosi negatif. Kesedihan dan kekecewaan itu wajar, tetapi jangan biarkan itu menguasaimu. Tanda centang putih tebal latihan praktis. Ketika merasa stres atau marah, ambil napas dalam, hitung sampai 10, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang? 5. Ingat bahwa semua ini akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Hari-hari buruk akan berlalu, dan kehidupan akan terus berjalan. Tanda centang putih tebal latihan praktis. Setiap kali merasa putus asa, ingatlah momen sulit di masa lalu yang berhasil kamu lewati. Ini akan membantumu tetap kuat. Kesimpulan, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tapi kita bisa memilih cara menghadapinya. Stokisme mengajarkan kita bahwa ketenangan dan kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada cara kita berpikir dan merespons hidup. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, jangan panik. Terimalah ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, ubah cara pandangmu, dan tetap melangkah maju. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu menyikapinya. Pernahkah kamu merasa cemas tentang sesuatu yang sebenarnya di luar kendalimu? Misalnya, kamu khawatir tentang bagaimana orang lain memandangmu, takut akan kegagalan di masa depan, atau stres karena situasi politik dan ekonomi yang tidak bisa kamu ubah sendiri. Padahal, semakin kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, semakin kita merasa stres, frustrasi, dan kehilangan ketenangan. Filsafat Stokisme menawarkan solusi sederhana tetapi sangat dalam. Fokuslah hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan terimalah yang tidak bisa. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, kamu memiliki kendali atas pikiran dan tindakanmu sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Jadi, jangan buang waktumu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak ada dalam kuasamu. Konsep ini disebut dikotomi kendali, pembedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa. Dikotomi kendali, prinsip dasar Stokisme. Filsuf Stoik Epictetus mengajarkan bahwa dalam hidup ini, ada 2 kategori utama. 1. Hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tanda centang putih tebal pikiran kita. Tanda centang putih tebal tindakan kita. Tanda centang putih tebal usaha dan kerja keras kita. Tanda centang putih tebal cara kita merespons keadaan. 2. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tanda silang opini orang lain tentang kita. Tanda silang cuaca, ekonomi, politik, dan kebijakan negara. Tanda silang keberuntungan dan takdir. Tanda silang masa lalu yang sudah terjadi. Kunci ketenangan dalam hidup adalah membebaskan diri dari kecemasan terhadap hal-hal di luar kendali kita, dan hanya fokus pada yang bisa kita lakukan. Misalnya, saat menghadapi ujian penting, kamu bisa mengendalikan persiapan dan usaha belajarmu. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan soal yang keluar atau keputusan dosen dalam memberi nilai. Jadi, daripada membuang energi untuk stres terhadap hal yang tidak bisa diubah, lebih baik fokus pada persiapan sebaik mungkin. Kisah nyata, Nelson Mandela dan kendali atas diri sendiri.
Salah satu contoh terbaik dari prinsip ini adalah Nelson Mandela, pejuang anti-apartheid dari Afrika Selatan. Mandela menghabiskan 27 tahun dalam penjara karena melawan ketidakadilan sistem apartheid. Jika dia hanya fokus pada ketidakadilan yang menimpanya, sesuatu yang di luar kendalinya, dia mungkin akan tenggelam dalam kebencian dan keputusasaan. Namun, Mandela memilih untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Di dalam penjara, dia terus belajar, membaca, dan merencanakan bagaimana ia bisa mengubah negaranya saat ia bebas nanti. Ketika akhirnya dibebaskan, ia tidak menyimpan dendam, tetapi justru memimpin negaranya menuju perdamaian. Dari sini kita belajar bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita masih memiliki kendali atas pikiran dan sikap kita. Mengapa kita sulit menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan? Kita seringkali merasa bahwa hidup harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita ingin orang lain menyukai kita. Kita ingin sukses tanpa mengalami kegagalan. Kita ingin dunia ini adil dan sesuai harapan kita. Tapi ketika realitas tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menjadi marah, kecewa, dan stres. Stokisme mengajarkan bahwa dunia tidak akan selalu sesuai dengan harapan kita, dan itu bukan masalah. Seneca, filsuf Stoik lainnya, berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Artinya, kita seringkali membuat diri kita lebih menderita dengan mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak seburuk itu. Bagaimana cara berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kita ubah? Berikut adalah beberapa strategi praktis berdasarkan prinsip stokisme. 1. Gunakan teknik, lingkaran kendali. Coba buat 2 daftar sederhana. Hal-hal yang bisa saya kendalikan. Lingkaran merah besar hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Misalnya, saya bisa mengendalikan cara saya bereaksi terhadap masalah, usaha saya dalam bekerja, keputusan yang saya ambil. Lingkaran merah besar saya tidak bisa mengendalikan, opini orang lain, kebijakan pemerintah, cuaca buruk. Setiap kali merasa stres, tanyakan, apakah ini ada dalam lingkaran kendali saya? Jika tidak, lepaskan dan fokus pada yang bisa kamu ubah. 2. Gantilah, seharusnya, dengan, apa adanya. Alih-alih berkata, tanda silang, seharusnya dunia ini adil. Tanda silang, seharusnya saya tidak mengalami kegagalan ini. Tanda silang, seharusnya dia tidak memperlakukan saya seperti ini. Ucapkanlah, tanda centang putih tebal, dunia memang tidak selalu adil, tapi saya bisa memilih bagaimana saya bereaksi. Tanda centang putih tebal, kegagalan memang terjadi, tapi saya bisa belajar darinya. Tanda centang putih tebal, saya tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi saya bisa mengendalikan respons saya. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk menerima realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. 3. Terapkan, premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk. Filsuf Stoik melatih diri mereka dengan membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Marcus Aurelius setiap pagi merenungkan, hari ini, saya mungkin akan bertemu dengan orang yang kasar, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi itu bukan masalah, karena saya bisa mengendalikan sikap saya sendiri. Teknik ini membantu kita menyiapkan mental, sehingga ketika hal buruk terjadi, kita tidak terkejut atau panik. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, dan bagaimana saya bisa tetap tenang jika itu terjadi. 4. Praktikan, amor fati, mencintai takdir. Salah satu ajaran Stoik yang paling mendalam adalah amor fati, mencintai segala hal yang terjadi, baik atau buruk. Alih-alih melawan takdir, kita belajar untuk menerimanya dengan lapang dada. Nietzsche, filsuf besar yang terinspirasi stokisme, berkata, jangan hanya menerima takdirmu, cintailah takdirmu. Jika hujan turun saat kamu ingin berlibur, jangan mengeluh. Nikmati suara hujan, aroma tanah yang basah, dan momen untuk merenung. Jika kamu mengalami kegagalan, jangan hanya meratapi nasib. Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Semakin kita bisa mencintai realitas seperti apa adanya, semakin kita bisa hidup dengan tenang. Kesimpulan, lepaskan, dan rasakan kebebasan sejati. Kita seringkali menjadi tahanan dari pikiran kita sendiri,
mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali, berharap hidup selalu berjalan sesuai keinginan, dan takut akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tetapi begitu kita mulai menerima kenyataan dan hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup menjadi jauh lebih ringan. Pak Upin, kita tidak bisa mengontrol dunia, tetapi kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Pak Upin, kita tidak bisa mencegah hujan turun, tetapi kita bisa memilih untuk menari di bawahnya. Pak Upin, kita tidak bisa memastikan masa depan, tetapi kita bisa melakukan yang terbaik hari ini. Jadi, mulai sekarang, tanyakan pada diri sendiri. Tanda panah kanan tebal, apakah ini dalam kendali saya? Jika ya, lakukan sesuatu. Tanda panah kanan tebal, apakah ini di luar kendali saya? Jika ya, lepaskan dan lanjutkan hidup. Karena ketenangan sejati datang ketika kita berhenti melawan realitas dan mulai menerimanya dengan bijaksana. Pernahkah kamu mengalami kegagalan yang terasa menghancurkan? Atau menghadapi situasi yang tampaknya sangat buruk, tetapi ternyata di kemudian hari justru membawamu ke arah yang lebih baik? Hidup penuh dengan kejutan, dan tidak semuanya menyenangkan. Namun, para filsuf Stoik mengajarkan sebuah prinsip yang bisa mengubah cara kita memandang kesulitan. Apa yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Prinsip ini bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia saat menghadapi penderitaan. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, menulis dalam Meditations. Hambatan dalam jalan kita justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, setiap tantangan bukanlah penghalang, tetapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Mengapa kita sering melihat masalah sebagai musibah? Ketika menghadapi kegagalan atau kemunduran, reaksi alami kita adalah mengeluh, merasa sedih, atau marah. Misalnya, tanda silang ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, merasa dunia tidak adil. Tanda silang kehilangan pekerjaan, menganggap hidup telah hancur. Tanda silang gagal mencapai target, merasa diri sendiri tidak cukup baik. Namun, coba pikirkan. Tanda panah kanan tebal, berapa banyak orang yang baru menemukan jalan hidupnya setelah mengalami kegagalan? Tanda panah kanan tebal, berapa banyak orang yang baru mulai berkembang setelah melewati masa-masa sulit? Seringkali, sesuatu yang kita anggap sebagai musibah ternyata adalah berkah tersembunyi yang membentuk diri kita menjadi lebih baik. Kisah nyata, Thomas Edison dan kegagalan yang membakar pabriknya. Pada tahun 1914, pabrik Thomas Edison terbakar habis. Bayangkan, bertahun-tahun kerja keras dan penelitian lenyap dalam satu malam. Saat melihat api yang melahap semua hasil usahanya, apa yang dilakukan Edison? Apakah dia menangis? Apakah dia menyerah dan menyalahkan keadaan? Tidak. Sebaliknya, Edison berkata kepada anaknya, "Pergilah dan panggil ibumu. Dia tidak akan pernah melihat kebakaran sebesar ini lagi." Kemudian, Edison membangun kembali pabriknya dengan semangat yang lebih besar. Ia bahkan berkata, "Musibah ini justru membersihkan semua kesalahan saya. Sekarang, saya bisa memulai dari awal tanpa beban masa lalu." Hanya dalam waktu 3 minggu, Edison berhasil mengembangkan produk baru yang membuatnya lebih sukses dari sebelumnya. Pelajaran dari kisah ini. Api kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Api cara kita merespons masalah menentukan apakah kita akan hancur atau berkembang. Bagaimana cara melihat kesulitan sebagai peluang? 1. Ubah pertanyaan dalam pikiranmu. Saat menghadapi masalah, biasanya kita bertanya, tanda silang, kenapa ini terjadi padaku? Tanda silang, apa salah saya sampai mengalami ini? Tapi Stokisme mengajarkan kita untuk bertanya. Tanda centang putih tebal, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Tanda centang putih tebal, bagaimana saya bisa tumbuh melalui situasi ini? Dengan mengubah pertanyaan, kita juga mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. 2. Terapkan, the obstacle is the way. Ryan Holiday, seorang penulis modern yang banyak membahas Stokisme, menulis sebuah buku berjudul, The Obstacle is the Way, hambatan adalah jalan itu sendiri. Konsepnya sederhana tetapi sangat kuat. Tanda panah kanan tebal, masalah yang kamu hadapi bukanlah penghalang, tetapi justru jalan menuju pertumbuhan. Misalnya,
Bohlam listrik, kamu kehilangan pekerjaan? Mungkin ini saatnya mencari jalan baru yang lebih baik. Bohlam listrik, bisnismu gagal? Itu berarti kamu bisa belajar dari kesalahan dan membangun sesuatu yang lebih kuat. Bohlam listrik, hubunganmu berakhir? Mungkin itu tanda bahwa kamu perlu berkembang sebagai individu sebelum menemukan yang lebih baik. Saat kita melihat kesulitan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup, kita tidak akan mudah menyerah. 3. Praktekkan reframing, mengubah sudut pandang. Coba lihat masalah dari perspektif yang berbeda. Tanda berhenti dulu, kamu berpikir, saya gagal dalam ujian ini. Saya tidak cukup pintar. Tanda centang putih tebal sekarang ubah menjadi, ini kesempatan saya untuk belajar lebih banyak dan mencoba lagi dengan lebih baik. Tanda berhenti dulu, kamu berpikir, saya kehilangan pekerjaan. Ini bencana. Tanda centang putih tebal sekarang ubah menjadi, ini kesempatan saya untuk menemukan karir yang lebih sesuai dengan passion saya. Dengan mengubah cara berpikir, kita bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan. 4. Gunakan teknik memento mori, ingatlah kematian. Filsuf Stoik mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian, memento mori. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita menyadari bahwa hidup ini singkat. Jadi kenapa harus menyia-nyiakan waktu dengan mengeluh dan menyesali keadaan? Kita hanya punya waktu terbatas di dunia ini. Tanda panah kanan tebal, apakah kita akan menggunakannya untuk meratap dan menyalahkan keadaan? Tanda panah kanan tebal, ataukah kita akan menggunakannya untuk bertumbuh dan bergerak maju? Marcus Aurelius berkata, kamu bisa mati kapan saja. Biarkan ini menentukan apa yang kamu pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Dengan menyadari betapa berharganya waktu kita akan lebih fokus untuk menggunakan setiap tantangan sebagai bahan bakar untuk berkembang. Kesimpulan, jadikan segala hal sebagai guru hidupmu. Setiap kesulitan yang kita hadapi membawa pelajaran berharga. Pakupin kegagalan mengajarkan kita untuk lebih kuat dan bijaksana. Pakupin rintangan mengajarkan kita kesabaran dan ketangguhan. Pakupin kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki. Jadi, mulai sekarang, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan mengeluh. Sebaliknya, katakan kepada diri sendiri, balon ucapan, ini adalah bagian dari perjalanan saya. Balon ucapan, saya akan belajar dari ini dan menjadi lebih baik. Balon ucapan, semua ini terjadi untuk kebaikan saya, meskipun saya belum bisa melihatnya sekarang. Ketika kita mulai menerima hidup dengan cara ini, tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kita, karena kita tahu bahwa setiap kejadian hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Penutup, melangkah dengan pikiran stoik. Sekarang kita telah membahas 3 mantra utama stokisme. Tanda centang putih tebal bab 1, tetap tenang dan kendalikan responsmu. Tanda centang putih tebal bab 2, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, terima yang tidak bisa. Tanda centang putih tebal bab 3, apa yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Ketiga prinsip ini jika diterapkan akan mengubah cara kita menghadapi hidup. Dari seseorang yang mudah stres dan terpuruk menjadi seseorang yang kuat, tenang, dan tidak mudah terguncang oleh keadaan. Ingatlah, tanda panah kanan tebal, hidup tidak selalu sesuai harapan, tetapi kita bisa selalu memilih cara kita menghadapinya. Tanda panah kanan tebal, setiap kesulitan membawa kesempatan untuk berkembang, kita hanya perlu menemukannya. Jadi, mulai hari ini, hadapilah hidup dengan ketenangan dan keberanian seorang stoik. Di dunia ini, tidak peduli sebaik apapun kita bersikap, pasti akan ada orang yang tidak menyukai kita. Pakupin kamu bisa bekerja sebaik mungkin, tetapi tetap ada yang mengatakan kamu kurang kompeten. Pakupin kamu bisa berbuat baik, tetapi tetap ada yang menuduhmu memiliki niat tersembunyi. Pakupin kamu bisa hidup dengan tenang, tetapi tetap ada yang berusaha menjatuhkanmu. Ketika seseorang mengkritik atau bahkan membenci kita, reaksi alami kita adalah tersinggung, marah, atau ingin membela diri. Namun, para filsuf stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Orang lain hanya bisa menyakitimu jika kamu mengizinkannya. Epictetus, seorang filsuf stoik, berkata, tidak ada yang bisa menyakitimu tanpa persetujuanmu. Bukan hinaan atau ejekan mereka yang menyakitimu, tetapi caramu memprosesnya. Dengan kata lain,
kritikan atau kebencian orang lain bukanlah masalah utama, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Kenapa orang sering mengkritik dan membenci? Sebelum kita belajar cara menghadapi kritik dengan bijak, kita perlu memahami mengapa orang mengkritik atau membenci kita. Tombol keyboard satu cermin dari diri mereka sendiri. Banyak orang mengkritik atau merendahkan orang lain bukan karena kita yang bermasalah, tetapi karena mereka memiliki masalah dalam diri mereka sendiri. Contoh, seseorang yang tidak percaya diri seringkali akan merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik. Tombol keyboard 2 kecemburuan dan ketidakmampuan. Terkadang, ketika seseorang melihat kita sukses atau berkembang, mereka merasa terancam dan mencoba menjatuhkan kita. Seneca berkata, orang yang membencimu sebenarnya ingin menjadi seperti dirimu, tetapi mereka tidak bisa. Tombol keyboard 3 kesalahpahaman. Tidak semua kritik berasal dari kebencian. Ada kalanya orang salah paham terhadap tindakan kita dan memberikan kritik yang keras. Tombol keyboard 4 kesenangan dalam menghina. Beberapa orang memang menikmati melihat orang lain tersinggung. Mereka tahu bahwa reaksi emosional kita adalah hiburan bagi mereka. Jadi, jika ada orang yang mengkritik atau membenci kita, jangan langsung bereaksi. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri. Tanda panah kanan tebal, apakah ini kritik yang membangun atau hanya cerminan dari masalah mereka sendiri? Tanda panah kanan tebal, apakah saya benar-benar perlu terganggu oleh pendapat mereka? Bagaimana Stokisme mengajarkan kita untuk tetap tenang? Para filsuf Stoik memiliki beberapa prinsip utama dalam menghadapi kritik dan kebencian. 1. Jangan beri kekuatan pada orang lain untuk mengontrol perasaanmu. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, berkata, jika seseorang mencoba menghina atau menjatuhkanmu, itu adalah pendapat mereka, bukan kenyataan. Kamu hanya akan tersakiti jika kamu mempercayai hinaan itu. Misalnya, tanda panah kanan tebal jika seseorang mengatakan, kamu bodoh, maka kamu memiliki 2 pilihan. Tersinggung dan marah, artinya kamu membiarkan mereka mengendalikan emosimu. Diam dan mengabaikan, karena kamu tahu bahwa pendapat mereka tidak mendefinisikan dirimu. Kebijaksanaan Stoik adalah mengabaikan kata-kata yang tidak berharga dan tetap fokus pada hal yang penting. 2. Jangan bereaksi secara emosional. Reaksi pertama yang muncul saat kita dikritik adalah marah atau ingin membela diri. Tetapi Epictetus mengajarkan kita untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Pakupin jika seseorang mengkritik kita, jangan langsung membalas. Pakupin jika seseorang menghina kita, jangan langsung terpancing. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri. Tanda centang putih tebal, apakah kritik ini benar? Jika iya, perbaiki diri. Tanda centang putih tebal, apakah kritik ini tidak berdasar? Jika tidak, abaikan saja. Latihan. Setiap kali seseorang mengkritik atau menghina, ambil napas dalam dan hitung sampai 3 sebelum merespons. Ini akan memberimu waktu untuk berpikir sebelum bertindak. 3. Anggap kritik sebagai peluang untuk bertumbuh. Marcus Aurelius berkata, orang yang marah saat dikritik hanya menunjukkan bahwa dirinya lemah. Orang yang bijak melihat kritik sebagai cara untuk belajar dan berkembang. Jika seseorang mengkritikmu, coba lihat apakah ada hal yang bisa kamu pelajari. Misalnya, tanda panah kanan tebal jika bosmu mengatakan bahwa hasil kerjamu kurang baik, jangan tersinggung, gunakan kritik itu untuk memperbaiki diri. Tanda panah kanan tebal jika seseorang mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif, pertimbangkan apakah memang kamu perlu lebih kuat secara mental. Dengan mengubah sudut pandang, kritik yang dulu terasa menyakitkan bisa menjadi alat untuk bertumbuh. 4. Gunakan teknik tembok stoik. Ada teknik mental dalam Stokisme yang disebut tembok stoik, the stoic wall. Konsepnya adalah membayangkan bahwa dirimu seperti benteng yang kuat, tidak peduli seberapa keras orang mencoba menyerang dengan hinaan atau kritik, mereka tetap tidak bisa menembus pertahananmu. Perisai bayangkan seseorang mencoba melempar batu ke benteng yang kokoh. Perisai batu itu hanya akan memantul, sementara benteng tetap berdiri tegak. Jadi, ketika seseorang mencoba menghinamu, katakan dalam hati, aku adalah benteng yang kokoh. Kata-kata mereka tidak bisa menyakitiku. Dengan latihan yang cukup, kritik dan hinaan tidak akan lagi memiliki efek besar pada dirimu. Bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita? Selain kritik,
terkadang kita juga menghadapi kebencian dari orang lain. Pak Upin, ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan kita. Pak Upin, ada orang yang iri dan ingin menjatuhkan kita. Pak Upin, ada orang yang secara sengaja mencari cara untuk menyakiti kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanda panah kanan tebal 1. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Jika seseorang membenci kita, jangan membalas dengan kebencian yang sama. Seperti yang diajarkan oleh Seneca. Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan membuat kita menjadi seperti mereka. Tanda panah kanan tebal 2. Bersikap netral atau baik. Kadang, orang yang membenci kita hanya ingin melihat kita marah atau tersinggung. Cara terbaik untuk menang adalah dengan tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Tanda panah kanan tebal 3. Jangan fokus pada orang yang tidak menyukaimu. Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu tidak masalah. Daripada fokus pada mereka yang membenci, lebih baik fokus pada orang yang mendukung dan mencintaimu. Kesimpulan, kritikan tidak akan menghancurkanmu, kecuali kamu mengizinkannya. Pak Upin, kritikan dan kebencian dari orang lain tidak bisa menyakitimu kecuali kamu membiarkannya masuk ke dalam pikiranmu. Pak Upin, jangan bereaksi secara emosional, tetapi gunakan kritik sebagai alat untuk bertumbuh. Pak Upin, jadilah benteng yang kuat, biarkan hinaan dan kebencian memantul tanpa menyakitimu. Mulai sekarang, jika seseorang mengkritik atau membencimu, katakan dalam hati. Balon ucapan, ini hanya pendapat mereka, bukan kebenaran tentang diriku. Balon ucapan, aku akan tetap tenang dan tidak membiarkan mereka mengendalikan emosiku. Balon ucapan, aku lebih besar dari hinaan mereka. Jika kamu bisa menerapkan prinsip ini, tidak ada lagi kritik atau kebencian yang bisa menghancurkanmu. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang menghadapi kehidupan.